Israel makin kepanasan. Inilah kehebatan roket canggih Iran jenis baru yang bernama Zolzana. Iran mengumumkan telah menguji coba peluncuran roket pembawa satelit pada Senin lalu. Forbes melaporkan roket itu dapat membawa hulu ledak nuklir. Sementara media barat lain mengindikasikan peluncuran itu dilakukan ketika pemerintahan Amerika Serikat Joe Biden tengah membahas kesepakatan nuklir dengan Iran. Peluncuran roket pembawa satelit ini menandakan kekuatan program rudal Iran kepada Amerika Serikat dan juga berpotensi mengancam Israel. Ini perkembangan yang penting, ujar Tal Inbar kepada Pusat Penelitian UAV di Fisher Institute for Air and Space Strategic Studies hingga 2019. Tal Inbar adalah analis independen untuk rudal UAV dan luar angkasa. Dia sering meliput teknologi rudal baru Iran dalam peluncuran ini. Menurut dia, Iran memperkenalkan kendaraan peluncuran yang benar-benar baru. Kami mengetahuinya dari sumber Iran lebih dari setahun yang lalu dan itu diluncurkan tanpa satelit sebagai uji terbang dan itu adalah kendaraan peluncuran 3 tahap, ujar Inbar dikutip The Jerusalem Post pada Kamis 4 Februari. Roket pembawa satelit hybrid dinamakan Zolzana untuk pengujian suborbital. Yang menarik, tahap pertama adalah kedua dari roket tersebut menggunakan bahan bakar padat. Benda itu berukuran 1,5 meter dengan diameter dan ini roket pada terbesar di gudang senjata Iran. Roket atau SLV atau Satellite Launch Vehicle adalah perkembangan baru, kata Inbar. Peluncuran baru oleh Iran terjadi di tengah pemberitaan tentang ancaman Iran termasuk ke Israel serta diskusi seputar Washington yang hendak bergabung kembali ke kesepakatan nuklir Iran pada tahun 2015. Ada indikasi yang menunjukkan bahwa Washington ragu sebelum tunduk pada tuntutan Iran. Sementara itu Israel telah mengingatkan Iran tentang ambisi senjata nuklirnya yang berkelanjutan. Iran telah memperingatkan Israel untuk tidak menyerang. Ini bukan hanya uji coba terbang asli dari kendaraan satelit, tetapi juga sinyal ke Amerika Serikat, Eropa, dan juga Israel, kata Inbar. Pertanyaan besarnya apakah alat itu berpotensi sebagai kendaraan peluncuran satelit atau malah bisa membawa rudal? Inbar bertanya-tanya, ini bukan ICBM, rudal balistik antar benua, tetapi bisa menghasilkan bahan peledak tinggi beberapa ribu kilometer. Inbar juga mengatakan menggunakan propelan padat juga penting sebab itu berarti waktu dibutuhkan untuk meluncurkan dan mempersiapkan peluncurannya menjadi minimal. Ada pertanyaan tentang jenis transporter erector launcher yang dapat dipindahkan. Iran di masa lalu telah memamerkan TEL dengan berbagai ukuran. Iran juga memiliki program roket yang ekstensif dan banyak rudal jarak jauh dan juga presisi yang meliputi Shahab 3, Sejil, Ghadar, Fateh 110 dan juga Qiyam. Iran juga menunjukkan untuk pertama kalinya beberapa rendering resmi kendaraan peluncuran yang akan jauh lebih besar dan lebih berat. Menurut Inbar, Republik Islam juga memiliki rencana untuk memproduksi kendaraan peluncur satelit seberat 2,5 ton. Iran meluncurkan satelit militer tahun lalu dan mungkin mencoba menempatkan satelit lain ke orbit Geosynchronous di masa depan. Kami harus menunggu dan melihat tren masa depan karena Iran telah menjadi lebih maju di bidang polusi padat. Misalnya nozzle yang dapat dikemudikan dan digerakkan serta material komposit, ujarnya. Inbar juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak menyebutkan uji coba Iran baru-baru ini. Dia membandingkannya dengan bagaimana Amerika Serikat sering mengkritik uji coba rudal besar di Korea Utara. Korea Utara dikabarkan bekerja sama dengan Iran dalam teknologi roket dan baru-baru ini mengungkapkan mega misilnya sendiri. Inbar mencatat bahwa banyak rudal besar Rusia dan Korea Utara berbahan bakar cair. Roket yang ditujukan ke luar angkasa memiliki bahan bakar cair, bahkan bahan bakar cair menjadi lebih efisien dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara seperti Ukraina dan China juga memiliki keahlian dalam jenis mesin roket ini. Hari ini Anda melihat transisi jarak menengah di Korea Utara dari cair ke padat karena keuntungan operasional. Anda bisa meluncurkannya tanpa persiapan dan melakukan salvo, jadi trennya bergerak kedua arah, tergantung tujuan misilnya, jelas Inbar. Semisal rudal generasi baru China yang memiliki daya penggerak yang kokoh, namun masih harus dilihat apa yang terjadi selanjutnya dengan program rudal Iran.
Jenderal Amerika Serikat sambangi Israel setelah Panglima IDF ingin serang Iran. Jenderal tertinggi Amerika Serikat untuk operasi Timur Tengah menyambangi Israel. Kunjungan itu terjadi beberapa hari setelah Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Aviv Kohavi mengumumkan rencana untuk menyerang Iran. IDF mengatakan Jenderal Kenneth McKenzie, Kepala Komando Pusat Militer Amerika Serikat mendarat di Tel Aviv pada hari Kamis untuk kunjungan 2 hari. Itu merupakan kunjungan pertama sejak Pentagon mengumumkan bahwa Israel dimasukkan dalam wilayah perlindungan. Jenderal tertinggi Amerika Serikat untuk operasi Timur Tengah menyambangi Israel. Kunjungan itu terjadi beberapa hari setelah Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Aviv Kohavi mengumumkan rencana untuk menyerang Iran. IDF mengatakan Jenderal Kenneth McKenzie, Kepala Komandan Pusat Militer Amerika Serikat, mendarat di Tel Aviv pada hari Kamis untuk kunjungan 2 hari. Itu merupakan kunjungan pertama sejak Pentagon mengumumkan bahwa Israel dimasukkan dalam wilayah perlindungan CENTCOM. Jenderal McKenzie dijadwalkan bertemu dengan petinggi IDF pada hari Jumat 29 Januari 2021 untuk membahas ancaman di kawasan yang sekarang akan mereka hadapi bersama, khususnya yang ditimbulkan oleh Iran. Hubungan militer dan strategis antara Amerika Serikat dan Israel mewakili komponen penting dalam fondasi keamanan nasional Israel dan mewakili keunggulan atas musuh kita. Kerjasama itu memiliki peran kunci dalam menangani ancaman bersama, terutama ancaman Iran, kata Kohavi dalam sebuah pernyataan setelah kedatangan McKenzie, seperti dikutip Times of Israel. Pujian Kohavi atas kerjasama dengan Amerika Serikat muncul setelah dia sebelumnya secara terbuka mengecam niat Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Iran 2015. Kohavi dalam kecamannya mengatakan bahwa langkah seperti itu buruk dan bukan hal yang benar untuk dilakukan. Menurut Kohavi, jika Gedung Putih melanjutkan rencananya, IDF dapat mengambil tindakan militer sepihak terhadap Teheran untuk memblokir program nuklirnya. Tidak dijelaskan apakah rencana militer Israel untuk menyerang Iran akan dibahas dalam pertemuan kedua jenderal tersebut pada hari ini. Fokus kunjungan McKenzie adalah penilaian situasi strategis dengan kepala staf, di samping kemajuan kemitraan regional terhadap ancaman yang muncul. Pada hari ini, McKenzie akan mengadakan diskusi meja bundar dengan beberapa anggota staf umum IDF, termasuk Kohavi, Wakil Kepala Staf Eyal Zamir, Kepala Intelijen Militer Tamir Haiman, Atase Pertahanan IDF di Washington, Yehuda Funs, dan Kepala dari Direktorat yang secara khusus bertugas memerangi Iran, Mayor Jenderal Tal Kalman.